Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Damai sejahtera Tuhan terus mengurapi kita, memberkati kita. Kita bersyukur seharian kita mungkin bekerja, beraktivitas, dan Tuhan membawa kita sampai malam ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Ya, mungkin ada persoalan-persoalan kecil dari pagi atau dari siang, baik dalam pekerjaan, dalam sekolah kita, atau dalam apapun Bapak Ibu. Tapi ternyata sampai saat ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu, sebelum kita beristirahat, sebelum kita tidur, sebelum kita menikmati indahnya malam hari, untuk beristirahat kita supaya besok pagi kita boleh bangun dalam keadaan sehat. Karena kita kan jam 5 pagi sudah berdoa bersama-sama lagi Bapak Ibu ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal 3 ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan Bapak Ibu. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Saya bacakan sekali lagi Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Surat ini Bapak Ibu tidak panjang-panjang, tapi begitu dalam artinya. Kita tahu waktu Rasul Paulus menulis ini, dia tidak berada di tempat yang enak, tapi dia ada dalam penjara. Jadi segala penderitaan, segala masalah dihadapi, tapi tema daripada surat Filipi Bapak Ibu adalah sukacita di dalam Kristus. Jadi sukacita ternyata tidak bisa didapatkan di luar Kristus. Sukacita yang sejati kita dapatkan waktu kita bersama dengan Kristus. Saudaraku, semakin dalam, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, kita akan merasakan semakin dekat, semakin bahagia, semakin bagus, semakin terfokus hubungan kita dengan Tuhan. Saya gambarkan dengan air Bapak Ibu. Air yang mengalir itu akan ada gesekan-gesekan antara molekul air. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang membuat air itu mengalami tekanan. Molekul-molekul air itu akan terjadi Bapak Ibu. Berbeda dengan air aliran sungai misalnya yang tertampung di satu tempat. Air itu tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada tekanan-tekanan Bapak Ibu, sehingga bisa mengakibatkan air itu Bapak Ibu berbau. Itu yang terjadi, yang kita dengar dengan laut mati, yang menguap dan tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan burung yang lewat di atas laut mati itu akan menjadi mati Bapak Ibu dikasihi Tuhan Kristus. Jadi hari ini kita mau diajar oleh firman Tuhan bahwa bila kita di luar Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan mendapatkan aliran-aliran yang tidak didorong oleh kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Mengalir di sini dimaksudkan Bapak Ibu sebagai melakukan kebenaran firman Allah. Jadi kita mengalir kehidupan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Sebaliknya Bapak Ibu, orang semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan, akan semakin jauh dari aliran-aliran kuasa Tuhan di dalam kehidupannya Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Kondisi ekstrimnya Bapak Ibu, bila hidup kita di luar Kristus atau orang meninggalkan Yesus dan menyembah Allah lain, maka orang tersebut berada dalam posisi stop. Ya, lama-lama orang seperti itu akan terhilang seperti air yang menguap. Kalau tadi saya katakan air yang ada di tampung itu Bapak Ibu lama-lama berbau, lama-lama akan menguap Bapak Ibu, tidak kelihatan. Sepertilah kehidupan kita. Kalau kita di luar Kristus Bapak Ibu, lama-lama kehidupan kita akan menguap dan lama-lama kehidupan kita akan hilang Bapak Ibu. Bagaikan aliran sungai tersebut, cermatilah dan lihatlah hidup kita berada di mana Bapak Ibu. Di manakah hidup saudara dan saya? Apakah kita berada di luar, di tepi atau di tengah sungai? Tuhan merindukan hidup kita ada di tengah sungai. Tenang Bapak Ibu, bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu, dan Dia berada di dalam tengah-tengah segala persoalan kehidupan kita.
Bila berada di luar sungai Bapak Ibu, masuklah ke dalam aliran dengan cara bertobat Bapak Ibu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Maka engkau akan berada di dalam Tuhan. Berada di tengah sungai yang tenang. Berada Bapak Ibu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena bertobat dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita secara pribadi, itu membuat kita menjadi tenang Bapak Ibu. Bila orang berada di tepi sungai, bergeserlah ke dalam Bapak Ibu. Bergeserlah ke tengah. Kalau kita berada di luar jauh daripada Tuhan, merapatlah kepada Tuhan. Karena kalaupun ada aliran sungai yang kencang Bapak Ibu, tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita akan aman Bapak Ibu. Bila kita Bapak Ibu ada di dalam masalah-masalah apapun dalam kehidupan kita, biarlah seperti kerinduan Rasul Paulus ini Bapak Ibu, ya. Yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu, dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itulah menjadi kerinduan kita, menjadi serupa dengan Kristus, melakukan mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya Bapak Ibu, dan mengalami persekutuan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, termasuk dalam penderitaan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita selalu percaya akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, menolong kita untuk tetap berada di tengah-tengah aliran sungai hidup kita. Karena ada Tuhan di sana. Ada Tuhan yang siap menolong saudara dan saya. Ada Tuhan yang mau merangkul kita, memeluk kita, menggendong kita, menatang tangan kita waktu kita mau tergoyah Bapak Ibu. Saya percaya kasih setia Tuhan. Kalau kerinduan kita mau mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya, kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Percayakan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Tuhan ada dan siap untuk bersama menuntun engkau, membawa hidupmu ke masa depan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita menikmati kebajikan Tuhan. Selamat beristirahat, selamat malam, sampai ketemu besok pagi. Tuhan memberkati.